Joao Felix kian gacor, makasih Barcelona. Sebuah rasa terima kasih diungkapkan Roberto Martinez kepada Barcelona. Ia percaya tim asal Catalunya itu berhasil membuat Joao Felix kembali ke performa terbaiknya. Di musim panas kemarin, Felix memutuskan untuk berpindah klub. Ia bergabung dengan Barcelona dari Atletico Madrid dengan status pemain pinjaman. Di Catalunya, pemain timnas Portugal itu seakan terlahir kembali. Ia mampu memberikan kontribusi yang besar bagi skuad Las Azulgrana. Martinez selaku pelatih Felix di timnas Portugal mengaku girang melihat perkembangan anak asuhnya. Semenjak pindah ke Barcelona, Martinez menyebut ada perkembangan signifikan dalam permainan Felix. Ia menilai sang pemain kini mampu membaca permainan dengan lebih baik dan itu membuatnya jadi lebih berbahaya. Menurut Felix, ada satu hal yang dilakukan Barcelona sehingga Felix kini bisa tampil begitu bagus di lini serang timnas Portugal. Ia menilai sang winger merasa dicintai selama di Barcelona sehingga ia mampu mengeluarkan potensi terbaiknya. Dari apa yang saya lihat sejauh ini, Felix merasa dicintai di klubnya saat ini. Itulah yang membuat ia bisa tampil dengan maksimal, ujar mantan pelatih timnas Belgia tersebut. Beberapa waktu yang lalu, Barcelona diwakili Joan Laporta mengatakan akan mengupayakan untuk merekrut Felix secara permanen. Namun mereka ingin Felix bisa tampil dengan konsisten hingga akhir musim nanti, agar mereka mau mengupayakan ia pindah ke Camp Nou selamanya. Sevilla vs Real Madrid, Ancelotti rindu Sergio Ramos. Manajer Real Madrid, Carlo Ancelotti mengaku tidak sabar menghadapi Sevilla nanti malam. Ia mengaku ingin berjumpa dengan mantan anak asuhnya, Sergio Ramos. Malam ini, Real Madrid akan kembali beraksi di ajang La Liga. Mereka akan bertandang ke Estadio Ramon Sánchez Pizjuan untuk menghadapi Sevilla di lanjutan La Liga musim ini. Di laga ini, Real Madrid akan kembali berjumpa dengan Sergio Ramos. Mantan kapten mereka itu memutuskan kembali ke klub masa kecilnya usai 2 tahun terakhir membela PSG. Ancelotti menyebut secara terbuka bahwa ia berhutang budi pada mantan anak asuhnya itu, jadi ia tidak sabar berjumpa dengannya lagi. Dari semua pemain yang pernah saya tangani, saya punya ikatan yang spesial dengannya Ramos, ujar Ancelotti. Jika ia tidak mencetak gol di final Lisbon final UCL tahun 2014, Atletico Madrid vs Real Madrid, Ramos mencetak gol penyama kedudukan. Maka, saya tidak akan berada di sini sekarang. Ancelotti juga menampik anggapan bahwa Ramos sudah habis. Ia menilai sang bek masih punya kualitas yang memadai untuk bermain di level tertinggi. Dengan semua yang telah ia lakukan untuk klub ini, saya rasa semua orang di sini sayang padanya, termasuk saya, lanjut Ancelotti. Saya yakin ia bakal bermain dengan baik karena ia punya kualitas yang luar biasa. Dia bisa mencetak gol nanti karena dia bisa melakukan apapun yang ia mau, imbuhnya. Real Madrid sendiri bertekad untuk memetik poin penuh saat menghadapi Sevilla nanti. Mereka ingin mempertahankan posisi mereka di puncak klasemen La Liga dari kejaran para rival. Opsi pengganti Robertson di Liverpool bukan cuma Tsimikas. Manajer Liverpool Jurgen Klopp mengatakan opsi pengganti Andrew Robertson bukan cuma Kostas Tsimikas, tapi masih ada pemain lain seperti Hugo Gomez. Liverpool mendapatkan kabar buruk, mereka tak akan diperkuat oleh Robertson selama beberapa waktu. Sebab ia mengalami cedera bahu saat membela Skotlandia di kualifikasi Euro tahun 2024. Robertson pun harus naik ke meja operasi untuk bisa memulihkan cedera tersebut. Tak jelas berapa lama dia akan absen. Cederanya Robertson jelas akan mengurangi kekuatan Liverpool, tapi untungnya mereka masih memiliki pemain lain yang bisa mengisi posisinya. Di pos bek kiri, Liverpool punya Kostas Tsimikas sebagai pengganti Andrew Robertson. Ia merupakan seorang bek kiri murni, namun selama ini, Tsimikas jarang dimainkan sebagai starter.
Kecuali jika Liverpool bermain di laga-laga yang tak terlalu penting. Jurgen Klopp mengatakan, masih ada pemain lain yang bisa ia mainkan di pos bek kiri. Selain Kostas Tsimikas, masih ada juga Gomez. Ju memang pemain serba bisa. Ia aslinya beroperasi sebagai bek tengah, tapi sering juga dimainkan sebagai bek kanan, dan jika dibutuhkan di pos bek kiri. Terima kasih Tuhan bukan hanya Kostas yang kami punya untuk itu, karena untuk jumlah permainan yang kami punya, kami sudah agak kekurangan, akunya. Kami punya juga Gomez yang bisa memainkan posisi itu, sambung Klopp. Selain Kostas Tsimikas dan juga Gomez, Jurgen Klopp mengatakan dirinya masih punya satu opsi bek kiri lagi. Ia bisa memilih memainkan bek berusia 19 tahun dari akademi klub, Luke Chambers. Kami memiliki Luke Chambers dan pemain muda lainnya yang cukup sering muncul dalam latihan. Jadi kami punya mereka sekarang di minggu-minggu latihan jeda internasional. Sampai kemarin, ketika pemain lain belum hadir, ujarnya. Kostas jelas merupakan yang paling berpengalaman di posisi tersebut. Itu bagus, tapi ia tidak bisa memainkan semua pertandingan mulai sekarang, jadi kami memerlukan opsi lain juga. Itu yang harus kita pastikan, kalau semuanya bisa kita manfaatkan, tutur Klopp. Arsenal belum terkalahkan, Mikel Arteta ogah bicara peluang juara. Pelatih Arsenal, Mikel Arteta ogah bicarakan timnya menjadi juara EPL musim ini. Ia menyebut masih terlalu dini untuk bilang timnya bakal menjuarai Premier League musim ini. Sejak musim lalu, Arsenal menunjukkan perkembangan signifikan. Mereka mampu bersaing dengan Manchester City untuk menjadi juara EPL. Setelah gagal juara di musim lalu, Arsenal mengawali musim tahun 2023 tahun 2024 dengan ciamik. Ted Gunners belum tersentuh kekalahan hingga pekan ke-8 EPL ini. Meski timnya lagi tampil unfair, Arteta belum mau bicara banyak soal peluang juara timnya. Arteta tidak mau sesumbar mengatakan timnya bakal menjadi juara. Namun sang pelatih bertekad untuk membawa The Gunners menyudahi puasa gelar juara EPL mereka. Lebih lanjut, Arteta meyakini bahwa timnya sudah semakin siap untuk bersaing di perburuan gelar juara EPL musim ini. Ia meyakini timnya kini sudah semakin matang dan berevolusi, jadi ia yakin timnya bisa bersaing dengan tim-tim top Inggris. Saya memang melihat ada evolusi di dalam tim saya, bukan hanya di musim ini, namun sejak musim lalu, saya melihat bahwa ada perubahan besar dalam tim ini dan saya yakin kami masih bisa lebih baik lagi, imbus sang pelatih. Arsenal sendiri akan menghadapi sebuah partai big match di pekan ke-9 EPL musim ini. The Gunners akan bertandang ke Stamford Bridge untuk menghadapi Chelsea malam ini. Chelsea vs Arsenal, tuan rumah dalam kondisi pincang. Manajer Chelsea, Mauricio Pochettino membeberkan kondisi timnya jelang pertemuan kontra Arsenal. Ia menyebut bahwa kondisi timnya kurang oke jelang laga ini. Jeda internasional telah selesai digulirkan. Saat ini, Premier League akan kembali dilanjutkan di pekan ke-9. Di kesempatan ini, Chelsea akan menggelar partai akbar di Stamford Bridge. Mereka akan menjamu sang tetangga, Arsenal pada nanti malam. Menurut Pochettino, ada sejumlah pemain Chelsea yang kondisinya agak meragukan untuk tampil di partai derby London ini. Jadi ia dan tim medis Chelsea harus memastikan kondisi mereka benar-benar fit sebelum mengutus mereka untuk bermain di tim utama mereka. Ia menyebut ada 4 pemain utama Chelsea yang perlu diperiksa lebih lanjut untuk mengetahui mereka fit atau tidak tampil di laga ini. Kami perlu memeriksa kondisi Axel Disasi, Nico Jackson, dan kami juga perlu memeriksa Reece James. Broja juga mengalami masalah di lututnya, namun itu bukan cedera lama yang kumat, imbus sang pelatih. Arsenal sendiri juga dipastikan tidak bisa menurunkan skuad terbaik mereka di Stamford Bridge nanti. Pasalnya Bukayo Saka, William Saliba, Jurrien Timber, dan Leandro Trossard juga dilaporkan bakal absen di laga krusial tersebut.
Guardiola sebut De Zerbi sebagai penerusnya di Manchester City. Bos Manchester City, Josep Guardiola, dikabarkan telah menyebut pelatih Brighton, Roberto De Zerbi, sebagai calon penggantinya di Etihad Stadium. De Zerbi merupakan sosok pelatih yang cemerlang. Ia merapat ke Brighton pada tahun 2022 lalu. Permainan Brighton menjadi berubah sejak dipoles pria asal Italia tersebut. Mereka menjadi lebih baik tentunya. Brighton kemudian dibawanya finish ke posisi 6 klasemen akhir Premier League Juve. TSA Goals akhirnya bisa berlaga di Liga Eropa pada musim ini. Musim lalu, di putaran pertama Manchester City menghajar Brighton dengan skor 3-1. Duel itu digelar di Etihad Stadium. Laga putaran kedua kemudian digelar di Falmer Stadium. Laga itu berakhir imbang 1-1. Hasil laga tersebut membuat Josep Guardiola terkesan pada taktik yang digunakan oleh Roberto De Zerbi. Kabar ini dilansir oleh The Athletic. Laporan itu juga menambahkan, saking terkesannya pada De Zerbi, Guardiola diklaim mengatakan bahwa koleganya itu layak dijadikan sebagai penggantinya di skuad Man City. Sekarang ini, kontrak Josep Guardiola di Manchester City tersisa sampai tahun 2025. Sejauh ini, ia tak menunjukkan tanda-tanda akan memperpanjang masa kerjanya lagi di Etihad. Jika memang ia cabut dari Man City, ada kans Guardiola akan merapat ke Italia. Sebelumnya ia mengaku senang dengan makanan dari negeri spaghetti tersebut. Ia juga senang berkunjung ke Italia. Guardiola sendiri sebelumnya dikabarkan pernah masuk dalam bidikan Juventus. Performa meningkat, Manchester United diprediksi bisa atasi perlawanan Sheffield United. Pakar sepak bola Inggris, Chris Sutton membuat prediksi seputar laga Sheffield United vs Manchester United. Ia memprediksi, Setan Merah bisa mengamankan 3 poin di laga ini. Manchester United dijadwalkan akan melakoni laga tandang pada dini hari nanti. Mereka akan berhadapan dengan Sheffield United di Bramall-Lane. Kondisi kedua tim sendiri sejauh ini masih kurang stabil. Alhasil cukup sulit untuk memprediksi siapa yang akan memenangkan partai pekan ke-9 EPL ini. Namun Sutton menyebut bahwa Manchester United punya kans untuk memenangkan laga ini. Saya mungkin sudah berulang kali mengatakan ini, namun saya masih tidak yakin Manchester United bisa menang jika kipernya masih Andre Onana, ujar Sutton kepada BBC Sport. Namun Sutton percaya Manchester United punya kans besar untuk menang di Bramall-Lane. Ia menilai kepercayaan diri skuad Setan Merah saat ini lagi tinggi-tingginya dan itu bakal jadi pembeda di laga ini. Lebih lanjut, Sutton meyakini bahwa meski bermain di kandang sendiri, Sheffield United tidak akan mampu membendung Manchester United. Alhasil ia memprediksi Setan Merah akan pulang ke Old Trafford sambil membawa 3 poin dari pertandingan tersebut. Sheffield United sendiri kondisinya lagi kurang bagus dan saya rasa tim besutan Erik ten Hag bisa memenangkan pertandingan ini. Saya memprediksi mereka menang dengan skor 0-2, imbuhnya. Setelah menghadapi Sheffield United, Manchester United ditunggu 2 jadwal krusial. Mereka harus menghadapi FC Copenhagen dan Manchester City di pekan depan, sehingga mereka butuh kemenangan di laga ini.